Bismillah, subhanallah, la ilaha. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumit tanad. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam ini di Masjid Baitul Malik. Kalau ini masuk kecamatan apa, Pak? Mungkit, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Allah Ta'ala pertemukan kita dalam semangat untuk belajar. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Kita mendapatkan manfaat darinya dan sebagian dosa-dosa kita diampuni. Anda merasa kepanasan atau tidak? Tidak? Saya itu tidak ya? Alhamdulillah. Ya, semoga bertahan seperti ini walaupun agak sedikit hangat mungkin. Baik, yang di luar masih cukup banyak yang enggak dapat tempat di dalam. Mungkin yang sebelah kanan bisa merapat. Boleh Bapak merapat sini? Insyaallah di dalam dapat kipas angin ya. Baik. Belakang kanan masih kosong, mungkin yang ada di belakang kalau barangkali mau masuk ke dalam masjid, kami persilahkan ambil posisi di belakang sebelah kanan. Tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Salah satu di antara adab ketika bermajelis adalah memberikan kelonggaran. Sehingga kalau diminta geser kita geser ya. Diminta untuk maju kita maju, dan itu bukti tawadhu seorang hamba. Karena ketika orang itu tawadhu, maka dia mau untuk berpindah, memberi kesempatan bagi yang lain agar sama-sama kita mendapatkan manfaat. Silakan, boleh di sebelah kanan atau sebelah kiri belakang, itu insyaallah masih cukup longgar. Nanti kalau pas soft salat mungkin bisa disesuaikan ulang ya. Baik. Kita mau bahas apa ini? Amal abadi. Kita mau berbicara tentang amal abadi. Amal abadi itu apa sih Pak maksudnya? Bismillah. Apa yang dimaksud dengan amal abadi? Amal jariyah. Apa itu amal jariyah? Amal yang pahalanya terus mengalir walaupun pelakunya sudah meninggal dunia. Di saat itulah seorang hamba bisa memiliki umur yang kedua. Apa itu umur yang kedua? Seperti apa itu umur yang kedua? Umur di mana seorang hamba bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir walaupun yang bersangkutan sudah tidak ada di muka bumi. Perjuangkan bagian itu. Karena begini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidup dengan usia yang sangat terbatas. Usianya berapa Bapak? 60? 67. Masya Allah. Kurang berapa tahun lagi? Nggak tahu. Kalau misalnya Bapak dikasih usia 200 tahun sanggup nggak? Sanggup. Masya Allah. Ini jawaban nekat atau jawaban? Insya Allah sanggup. Sanggup. Yusuf pinten? 80 pas. 80 pas, nggak bisa ditawar. Masya Allah, 80 tahun. Apakah amal Bapak bisa berusia 80 tahun? Nggak tahu. Manusia diberi oleh Allah amal dengan beragam amal. Namun bisa nggak kita itu punya amal yang umurnya lebih panjang daripada umur kita? Bisa? Contohnya apa? Kalau bisa contohnya apa? Amal jariyah. Walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, tapi pahala dari amal yang dia lakukan terus mengalir.
Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita punya amal jariah? Sebutkan contoh. Ini kadang putus nyambung, kenapa itu? Baterainya oke kan? Tidak ada masalah ya? Sebutkan contoh amal jariah. Menggali sumur. Ada lagi? Ilmu yang bermanfaat. Ada lagi? Sedekah jariah. Contoh sedekah jariah itu apa? Wakaf. Intinya begini, disebut sebagai amal yang pahalanya terus mengalir apabila manfaatnya bertahan dalam kurun waktu yang panjang walaupun pelakunya sudah meninggal. Sehingga kalau ada amalan yang manfaatnya pendek, begitu dimanfaatkan sebentar sudah habis, maka amalan seperti itu tidak bisa disebut sebagai amal jariah. Definisi amal jariah, al-jariyah artinya yang terus mengalir. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Al-jariyah berarti amal itu terus mengalir. Yaitu amal yang ketika dia ditinggal oleh pelakunya, manfaatnya masih ada. Amal seperti itulah amal jariyah. Ketika masih bermanfaat bagi yang lain, bermanfaat bagi masyarakat, maka pelakunya terus mendapatkan pahala sepanjang amal itu memberikan pengaruh baik yang terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, jika kita perhatikan definisi ini, siapa manusia yang amalnya paling panjang? Utsman. Ada yang lain? Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad SAW? Karena beliau yang pertama kali ngajari semua kebaikan. Sehingga kita kenal akidah yang benar dari beliau. Kita kenal bagaimana beramal yang benar dari beliau. Kita ngerti Al-Quran dari beliau, sumbernya dari beliau. Maka seluruh amal umat ini beliau sallallahu alaihi wasallam dapat pahalanya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan wa innalaka la ajran ghaira mamnun. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki pahala yang tidak pernah putus. Kenapa pahala beliau tidak pernah putus? Karena sepanjang ada orang muslim yang mengamalkan syariat beliau, pahala beliau terus mengalir. Masya Allah. Maka tidak ada manusia yang bisa menandingi pahala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai ada sebagian ulama namanya Imaduddin Ibnul Attar. Ibnul Attar ini salah satu murid dekatnya Imam An-Nawawi. Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin. Ibnul Attar itu pernah mendapatkan pertanyaan. Boleh enggak sih? Pertanyaannya, boleh enggak sih kita menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada Rasulullah SAW? Karena kan banyak orang punya bayangan seperti itu ya. Jadi mereka punya anggapan Nabi SAW itu seperti tandon yang berada di atas. Maka saat kita menghadiahkan amal untuk beliau, kita seperti mengisi tandon tadi. Nah, ketika tandon ini semakin banyak terisi, akhirnya luber. Waktu luber, tumpah ke bawah. Nah, tumpahannya itu, ya, Masya Allah. Tumpahannya itu akan mengenai setiap orang yang berada di bawahnya. Maka dengan pemahaman seperti ini, lalu mereka mengatakan dianjurkan untuk memperbanyak hadiah bacaan Al-Quran atau apapun kepada Rasulullah SAW agar tumpahannya mengenai kita. Bismillah, Masya Allah. Lanjut ya. Cuman coba kita lihat bagaimana jawaban Imaduddin Ibnul Attar. Beliau, Bismillah, putus kan tadi.
Beliau ketika mendapatkan pertanyaan semacam ini, beliau ngasih jawaban sebagai berikut. Amma qiraatul Qur'anil aziz, untuk amalan membaca Al-Qur'an yang mulia, famin afdalil qurubat, termasuk di antara amal soleh yang nilainya sangat afdal. Wa amma ihda'uhu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara menghadiahkan amal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yunqal fihi atharun mimman yu'taddu bihi. Kata beliau, tidak pernah ada nukilan yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Jadi tidak ada keterangan baik dari para sahabat maupun para ulama-ulama masa silam yang mereka menganjurkan praktek seperti itu. Lalu kata beliau, ma'anna thawabat tilawati hasilun lahu bi asli syar'ihi sallallahu alaihi wasallam wa jami'u a'mali ummatihi fi mizanihi. Sementara semua pahala tilawah bacaan Al-Quran yang dilakukan oleh umat manusia, oleh masyarakat muslim, maka beliau turut mendapatkan pahalanya. Karena beliaulah yang bi asli syar'ihi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali ngajari syariat itu. Wa jami'u a'mali ummatihi fi mizanihi, dan seluruh amal umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam timbangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu ya, Masyaallah. Maka Bapak Ibu kalau misalnya Anda baca Quran, antara Anda hadiahkan dan tidak dihadiahkan, Rasulullah SAW tetap dapat pahalanya. Karena beliaulah yang pertama kali ngajari. Baik, ini Nabi SAW. Itu kan gak bisa kita kalau niru seperti beliau, yang kayaknya gak mungkin Pak. Bisa gak Pak dicarikan sosok manusia selain Nabi yang amalnya panjang meskipun beliau umurnya pendek? Baik, selain Nabi coba kita lihat. Kalau Nabi mungkin kita meniru beliau secara 100% mustahil. Sekarang kita cari selain Nabi yang masih memungkinkan bagi kita untuk menirunya. Baik, sekarang coba kita lihat. Contohnya siapa? Sahabat. Menurut Anda siapa sahabat yang paling berjasa? Abu Bakar. Apa jasa beliau? Orang yang pertama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kaitannya dengan amal orang sekarang apa? Mungkin kalau kita lihat jam'ul Quran, ngumpulin Al-Quran. Di zaman Abu Bakar terjadi sebuah perang, di mana dalam peristiwa perang itu ada banyak sekali penghafal Quran yang wafat. Perang apa namanya? Ada hadiahnya? Hadiah. Baik, coba dibawa ke sini. Ini benar hadiah? Nggak tahu. Yang punya siapa? Yang naruh barang ini? Panitia ini hadiah bukan? Bukan. Kembalikan kamu. Tidak halal nanti kalau saya serah. Ada satu peristiwa perang di zaman Abu Bakar yang menyebabkan banyak sekali para penghafal Quran gugur. Perang apa itu? Perang Yamamah. Melawan siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Dalam peristiwa perang itu ada banyak sekali qurra, para penghafal Quran yang gugur. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa khawatir. Ini kalau penghafal Quran pada berguguran, kalau kemudian Al-Quran tidak segera dikumpulkan. Jika Quran tidak segera dikumpulkan jadi satu kitab, maka mungkin generasi setelahnya akan kehilangan Al-Quran. Akhirnya usulan Umar ini diterima. Setelah usulan Umar diterima, maka beliau menugaskan siapa namanya? Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan, mengkodifikasi pertama kali Al-Quran. Sehingga beliau mencari siapa saja yang sudah pernah hafal Quran, ditulis oleh Zaid. Dan Zaid ketika itu menggunakan standar 2. 1 hafalan, 1 catatan. Jadi Nabi SAW ketika dapat Quran, beliau selalu minta kepada sahabat, tolong tulis ayat ini. Ditulis.
terus disimpan oleh sahabat itu. Akhirnya terpencar di mana-mana. Ada sahabat ini yang punya sekian ayat catatan, ada sahabat ini yang punya sekian ayat catatan, sahabat ini punya sekian ayat catatan. Jadi catatan-catatan itu dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit, terus ditulis ulang, jadilah satu buku. Ya. Kemudian di masa Abu Bakar itu disimpan. Di masa Umar, ya, di masa Umar dialihkan ke Umar. Umar tidak melakukan perubahan apapun sampai Umar wafat. Kemudian kitab ini dibawa oleh Hafsah. Setelah Umar meninggal kemudian digantikan oleh Utsman. Di zaman Utsman ada peristiwa yang terjadi di Azerbaijan. Laporan dari Hudzaifah ibnul Yaman, "Ya Amirul Mukminin, aku melihat ada dua orang yang berantem gara-gara beda qiraah. Adrikin nas, maka tolong segera lakukan solusi untuk masalah ini." Akhirnya Utsman memutuskan kita harus satukan dalam satu dialek. Tidak boleh ada qiraah yang berbeda. Jadi perbedaan antara zaman Abu Bakar dengan zaman Utsman, kalau zaman Abu Bakar cuma dikumpulin saja, tapi dialek-dialek yang lain masih dibiarkan. Di zaman Utsman dikumpulin jadi satu dan hanya satu dialek bahasa Arab, sisanya nggak boleh. Sehingga di zaman itu beberapa mushaf yang dimiliki oleh sahabat yang lain diambil oleh Utsman kemudian dihilangkan. Nah, mushaf inilah yang kemudian menjadi acuan yang disebut dengan mushaf al-imam. Maka semua mushaf setelah itu selama tidak ada penyelewengan, statusnya adalah turunan dari mushaf Utsmani atau mushaf al-imam. Gitu? Jasa besar semacam ini jamaah. Masya Allah, infonya telat Ustaz. Alhamdulillah, tidak apa-apa ya. Sehingga yang tadi sudah berhasil jawab bersabar. Kita lanjut. Sehingga semua mushaf setelah itu semuanya adalah turunan dari mushaf yang dibuat di zaman Utsman. Makanya disebut dengan mushaf Utsmani. Baik. Selanjutnya jemaah. Amal siapa setelah sahabat yang punya nilai seperti itu, usianya panjang padahal waktu mereka pendek. Itulah para ulama. Yang pertama kali adalah para sahabat. Hadis-hadis mereka sampaikan. Dari mereka menyampaikan hadis, lalu ketok tular, nyambung dari satu perawi ke perawi berikutnya terus sampai kemudian menyebar ke seluruh masyarakat. Maka sepanjang kita mempelajari hadis itu, orang yang pertama kali menyampaikannya turut dapat pahala. Demikianlah keistimewaan Abu Hurairah, keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha, keistimewaan Ibnu Umar, sahabat Jabir bin Abdullah dan beberapa sahabat yang mereka banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian setelahnya adalah siapa? Para ulama, terutama para penulis hadis. Maka jika Anda lihat para ulama yang menulis hadis, walaupun usia mereka pendek, tapi karya mereka jauh lebih panjang daripada umurnya. Sekarang kita sebutkan di antaranya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i lahir tahun berapa? 150 Hijriah. Wafat tahun? Masya Allah. Dapat hadiah minyak goreng. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Berarti pinten Pak umurnya Pak? 54 tahun. Anda dapat pengaruh enggak dari ajarannya Imam Syafi'i sampai sekarang? Dapat. Sebutkan contohnya. Contoh ajaran Imam Syafi'i yang Anda dapatkan hari ini. Dilarang? Masya Allah. Hah? Bercadar. Mungkin kita tidak pernah membaca bukunya Imam Syafi'i ya. Ada yang punya kitab Al-Um? Bapak punya ya? Alhamdulillah. Ada yang punya lagi? Baik.
Kebanyakan kaum muslimin Indonesia yang bermadzhab Syafi'iyah tapi dia tidak punya bukunya Imam Syafi'i. Padahal bukunya Imam Syafi'i yang versi cetak cukup mudah untuk didapat, tapi mereka enggak memilikinya. Maka mengklaim Syafi'iyah tapi meninggalkan Syafi'iyah. Karena dia tidak pernah mempelajarinya. Baik. Dengan usia cuma 54 tahun. Tapi karya beliau jika kita hitung sampai hari ini berarti lebih dari 1200 tahun. Umur orangnya cuma 54, tapi karyanya lebih dari 1200. Contoh yang lain. Sekarang contoh yang lain. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal beliau wafat tahun 241 Hijriah. Di usia 77 tahun. Di usia 77 tahun Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad berapa umurnya? Kalau Bapak hitung dari 241 berarti usianya sudah berapa? Lebih dari 1200-an tahun. Masya Allah. Umurnya cuma 77, tapi karyanya lebih dari 1200 tahun. Hal yang sama juga terjadi pada Imam Bukhari. Ketika beliau wafat, usia Imam Bukhari 62 tahun. Beliau wafat, Imam Bukhari wafat di tahun 256 Hijriah. Ini kalau yang online malah lancar, Pak. Karena beda arus ya. Beda jalur ya. Maka mohon maaf jamaah yang online kalau saya mengulang itu yang di sini mati. Nah. Karena mereka bingung, kenapa kok Ustaz mengulang berkali-kali. Nah. Saya lanjutkan ya. Imam Bukhari wafat tahun 256 Hijriah. Berapa umur Sahih Bukhari? Coba dihitung. Ya? Banyak. Lebih dari 1190 tahun. Masya Allah. Dan seterusnya Pak. Sehingga kalau kita berlomba dengan para ulama, kayaknya seperti langit dan sumur. Jauh sekali. Mereka seperti manusia yang berprestasi di tengah umat ini dan mereka sudah melesat jauh dengan semua karyanya. Itu belum ditambah ibadah pribadi yang mereka lakukan di zamannya. Ini kita baru mengukur karyanya, belum ibadah pribadinya. Maka kalau kita hanya berpikir yang penting banyak ibadah, beramal, tapi tidak pernah memikirkan gimana caranya bisa memiliki amal yang panjang usianya, begitu orangnya sudah mati, selesai. Padahal Nabi SAW telah banyak sekali memberikan panduan bagaimana agar kita bisa memiliki amal yang sifatnya abadi. Sekarang kita harus mulai berpikir ya. Terus amal apa saja Pak yang kira-kira bisa saya lakukan agar usianya lebih panjang dibandingkan umur yang Allah berikan kepada kita. Kalau saya disuruh jadi ulama, kayaknya kok sudah gak nyanda. Sudah berumur, misalnya sudah berumur 50 tahun. Jadi ulama kan harus paham bahasa Arab nih. Umur 50 tahun, kon sinau bahasa Arab. Nyawang kitabnya wis wedi dhisik. Baru lihat bukunya sudah tak? Rasanya kok sudah gak memungkinkan. Ada nggak Pak alternatif dan pilihan amal yang lain yang kira-kira itu bisa mendapatkan amal yang abadi dan usianya panjang? Nah insya Allah di bagian ini akan kita bahas. Saya akan menyebutkan tentang 10 amalan yang pahalanya tidak terputus berdasarkan nas hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Saya ulang ya, kita akan membahas 10 amalan yang pahalanya tidak pernah putus berdasarkan nas hadis yang pernah disampaikan Nabi SAW, agar nantinya kita bisa punya pilihan bagian mana yang mampu kita lakukan. Baik, sekarang kita baca hadisnya dulu. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathah.
Apabila manusia mati, maka seluruh amalnya akan putus kecuali 3 amal. Illa min sadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin salihin yad'ulah. Pertama, sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang manfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Ada berapa? 3. Baik, dicatat dulu ya. Sekarang hadis yang kedua. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabri." Ada 7 amalan yang dikerjakan oleh hamba yang pahalanya terus mengalir setelah dia mati, meskipun dia sudah berada di kuburan. Lalu Nabi SAW memberikan rincian 7. Nanti jenengan hitung ya. Man 'allama ilman, au ajra nahran, au hafara bi'ran, au gharasa nakhlan, au bana masjidan, au warasa mushafan, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti. Yang pertama mengajarkan ilmu yang manfaat, mengalirkan parit, membuat parit, kemudian membuat sumur, menanam pohon kurma, membangun masjid, wakaf mushaf. Yang ketujuh, meninggalkan anak saleh yang memohonkan ampunan setelah dia mati. Udah? Baik, silakan dihafalkan. Barangkali tidak perlu dicatat. Insyaallah hafal ya. Kita baca hadis yang ketiga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nashara wa waladan salihan taraka wa mushafan warratha aw masjidan banahu aw baitan libnis sabili banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi." Di antara amalan yang pahalanya akan terus mengalir bagi seorang mukmin setelah dia mati, ilmu yang diajarkan dan dia sebarkan, anak soleh yang dia tinggalkan, mushaf yang dia wakafkan, masjid yang dia bangun, rumah untuk ibnu sabil, sungai yang dia alirkan, sedekah yang dia keluarkan pada waktu dia masih sehat, yang terus mengalir pahalanya. Sudah? Baik, jadi jumlahnya ada berapa? Nah, sekarang coba kita urutkan dari 3 hadis tadi yang sudah Bapak Ibu dengarkan ya. Nah, sekarang kita sebutkan, betul enggak Pak jumlahnya ada 10? Kita urutkan ya. 1, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang manfaat. 3, anak soleh yang mendoakan, Yang keempat, bangun masjid. Yang kelima, wakaf Al-Quran. Yang keenam, membuat parit. Yang ketujuh, menanam pohon kurma. Yang kedelapan, tadi sudah ilmu, meninggalkan anak soleh sudah. Membuat rumah untuk ibnu sabil. Yang kesembilan, tadi sumur sudah belum? Belum. Yang kesembilan buat sumur. Yang ke-10 sudah tadi, mengalirkan parit sudah. Yang ke-10 belum disebutkan dalam hadis ya. Dari 3 hadis tadi yang ke-10 enggak ada. Yang ke-10 disebutkan dalam hadis yang terpisah, yaitu berjaga di daerah perbatasan, melakukan ribat. Sudah? Sudah Pak? 10 ya? Nah, coba diulang Pak. 1, sedekah jariyah. 2, ilmu yang manfaat. 3, anak soleh yang mendoakan. 4, buat parit. 5, buat sumur. 6, nanam kurma. 7, bangun masjid. 8, wakaf mushaf ya, 9,
Membuat rumah untuk Ibnu Sabil. Udah? Yang ke-10 ribat, berjaga di daerah perbatasan. Masya Allah. Baik, kaidahnya begini. Saya punya seorang guru, usia beliau waktu itu mungkin di atas 70. Dan waktu itu saya belajar ke beliau masih SMP. Guru saya yang sepuh ini, dan waktu itu saya masih anak-anak, masih SMP, pernah menyampaikan satu pesan. Pesan beliau yang saya ingat, nek ra iso kabeh ojo ditinggal kabeh. Kalau nggak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sehingga 10 ini kalau bapak nggak bisa, semuanya nggak bisa, saya nggak bisa. Kalau 10-nya saya nggak bisa pak, ya jangan tinggal semuanya. Ambil salah satu yang bisa Anda lakukan. Kalau bisa 2, kalau bisa 3, kalau bisa 4. Sehingga kalau mengerjakan semuanya nggak bisa, jangan tinggalkan semuanya. Dan setelah saya kuliah, ternyata pernyataan beliau ini ada dalam ungkapan pepatah. Man la yudraku kullu, la yudraku jullu. Kalau nggak bisa dilakukan semuanya, jangan tinggalkan yang paling penting. Jenengan sibuk waktu pagi, waktu sore. Wah, nek kon moco dikir pagi petang sampai selesai, waktunya nggak cukup. Baik, nek ra iso kabeh, jangan tinggalkan yang paling penting. Sehingga sekarang kita targetkan dari 10 ini coba dibuat program. Kira-kira saya bisa yang mana, Pak? Ojo sampai wis ra kabeh, mah nek ra kabeh sampean ngandalne apa? Karena umur kita terbatas. Nah, sekarang coba kita lihat detail satu-satu. Yang pertama adalah masalah ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu apa, Pak? Ilmu yang bisa mengantarkan orang untuk dapat pahala. Itu ilmu manfaat. Berarti ilmu apa nih? Berarti ilmu apa? Ilmu agama. Sehingga ketika jenengan mengajarkan kepada orang lain ilmu agama, apapun yang Anda ajarkan kepada orang lain, lalu diamalkan, insya Allah sepanjang ilmu itu terus dipelajari, maka Anda turut dapat pahalanya. Baik, dan dalam syariat kita itu menganut sistem MLM, multi level. Sehingga siapa yang pertama dia berada di upline, lalu ngajari bawahnya ya, ngajari bawahnya dengan cara disampaikan, baik secara lisan maupun tulisan. Bawahnya ngajari lagi ke bawahnya. Ketika orang yang paling bawah ini beramal karena rantai tadi, maka yang paling atas dapat pahalanya. Demikianlah anugerah Allah, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Maka jenengan berlomba piye carane iso ning dhuwur. Berarti gimana caranya? Punya murid atau siapapun yang bisa diajari, ini minangka bibit, ini sebagai bibit, dan nanti dia akan menjadi penyambung lidah saya untuk menyampaikan kebenaran di tengah masyarakat. Sehingga berbahagialah para guru. Mereka punya peran yang besar, walaupun bisa jadi namanya tidak terpampang. Pada diri seorang ulama yang berjasa itu berapa orang? Banyak. Sampai dia menjadi seorang ulama. Imam Al-Bukhari itu punya guru 1000 orang. Beliau pernah menyampaikan ya. Jadi beliau pernah menyampaikan pengalaman beliau dari perjalanan beliau dalam mencari hadis. Aku mengunjungi dalam perjalananku lebih dari 1000 orang. Sehingga status Imam Bukhari yang menjadi ulama kibar seperti yang kita kenal, orang yang punya peran kepada beliau 1000 orang lebih. Ya, demikian pula ulama yang lain. Karena pada umumnya manusia itu normalnya dia terbentuk dari banyak unsur. Pernah belajar di sini, pernah belajar di sini, pernah belajar di sini, sehingga ada banyak orang yang berperan di sana. Nah, dari semua peran itu tidak ada yang diremehkan, semuanya bernilai, walaupun guru TPA. Sampai saat ini saya masih memberikan apresiasi yang tinggi untuk para guru TPA saya, walaupun ketika itu yang bersangkutan bukan orang terkenal,
Dan bahkan sampai sekarang beliau bukan orang terkenal, tapi melalui beliau saya bisa baca Quran. Melalui mereka kita bisa baca Al-Quran. Dilatih dengan sangat pelan. Dari mulai Iqra. Maka guru TPA jangan diremehkan Pak ya. Bisa jadi di antara santri TPA ada yang jadi ulama kibar. Walaupun pada waktu dia masih jadi santri, dia nggak nyangka kalau ternyata nanti ceramahnya bisa sampai ke ujung dunia. Pada waktu Imam Syafi'i menulis kitab, apakah beliau berpikir kalau ternyata karyanya sampai di Indonesia? Mungkin tidak. Bahkan bisa jadi beliau tidak tahu ada kota Magelang, beliau tahu. Tapi karya beliau sampai di Magelang. Walaupun beliau nggak tahu kalau ada kabupaten namanya Magelang. Beliau tidak tahu ada namanya Jawa Tengah, beliau nggak tahu. Tapi karya beliau sampai di sini. Makanya beramallah semampu yang bisa kita jangkau. Bisa jadi Allah akan mengantarkan ke tempat yang jauh. Walaupun kita tidak pernah memperhitungkan kalau ternyata amal kita sampai sana. Dan semua ulama kondisinya seperti itu. Sehingga siapapun yang Anda kenal, misalnya Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menulis kitab Riyadhus Shalihin. Apakah beliau berpikir kalau ternyata kitab ini akan dipakai di hampir semua masjid Ahlussunnah di seluruh dunia? Di seluruh dunia ya. Sampai ada pernyataan Imam Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan hampir semua masjid tidak ada yang kosong dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan itu salah satu bukti keikhlasan An-Nawawi dalam menulis Riyadhus Shalihin. Apakah An-Nawawi pernah berpikir kalau Riyadhus Shalihin akan sampai di Amerika? Akan sampai di tanah Jawa, bahkan sampai di Papua? Tidak tahu. Tapi demikianlah Allah abadikan amal hamba dengan karya yang mereka punya. Baik. Karena itulah ulama paling unggul dalam masalah ini. Sampai dikatakan oleh Ibnul Jauzi, yamutul alim wa yabqa kitabuhu. Para ulama itu mati tapi karyanya tetap bertahan hidup. Orangnya memang mati tapi semangatnya tidak pernah mati. Dan kita berutang budi kepada mereka sehingga kita bisa menikmati hadis rawahul Bukhari, yakin sahih, sudah. Yang meneliti siapa? Imam Bukhari. Anda tidak terlibat dalam penelitian itu. Imam Bukhari, beliau yang meneliti Imam Bukhari. Sehingga beliau yang memilih yang ini pasti sahih, dicantumkan dalam kitab Sahih Bukhari. Sehingga dengan itu kita bisa menikmatinya. Begitu baca hadis rawahul Bukhari, selesai. Anda sudah tidak ragu ya. Anda sudah tidak ragu kalau hadis itu sahih. Muslim juga sama. Kitab-kitab yang lain juga sama. Baik, selanjutnya kita beralih untuk yang kedua. Mengalirkan sungai yang mati. Ya. Kalau membuat parit Pak, kayaknya kok kita nggak mungkin. Kita punya keterbatasan. Apalagi di negara ini kalau orang bikin sungai kan izinnya harus sampai pusat. Karena nggak bisa sembarangan bikin sungai. Nah, berat tanah banyak orang kan. Gimana kita bisa membuat sungai, membuat parit? Di zaman ini kita nggak mungkin melakukan itu. Baik, mungkin kalau kelas besar Anda nggak bisa. Tapi Anda bisa lakukan yang kelas sederhana. Pipanisasi. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Sehingga ketika Anda alirkan dari sumber tertentu sampai ke daerah yang lain yang di sini sepi air atau langka sumber air, Anda alirkan dengan pipa. Sepanjang itu bertahan, maka yang ikut terlibat beramal dapat pahala jariah. Terus mengalir pahalanya. Selanjutnya membuat sumur. Membuat sumur termasuk di antara orang yang atau termasuk di antara amalan yang pahalanya terus mengalir. Dan Masya Allah, bagian dari keistimewaan sumur. Sumur itu diambil berkali-kali, airnya nggak habis, dibiarkan saja, tidak luber. Jadi misalnya ya, jenengan punya sumur, ditinggal selama bertahun-tahun, luber nggak Pak?
Sumure amber atau dijuguk banyu nih. Ada? Tidak ada, Masya Allah. Sehingga keajaiban sumur. Airnya diambil berkali-kali nggak habis. Bertahun-tahun kita pakai sumur itu nggak habis-habis. Tapi dibiarkan saja, nggak luber. Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala mempertahankan air hujan di dalam bumi untuk bisa diambil manusia sewaktu-waktu sesuai kebutuhan mereka. Padahal Allah kuasa. Ketika hujan turun, bablas semuanya hilang, itu Allah kuasa. Tapi Allah ya, namun Allah dengan nikmatnya menjadikan bumi itu mampu menahan air. Sehingga hujan turun, air terserap, manusia bisa dengan mudah mendapatkan air di dalam tanah. Nah, di daerah tertentu kadang semacam ini cukup langka. Perjuangan yang bisa kita lakukan, kalau kita ingin punya amal abadi, bikin sumur di situ. Selanjutnya, sepanjang sumur itu dimanfaatkan, maka yang bersangkutan terus dapat pahalanya. Dari sinilah kita bisa lihat kenapa banyak orang masa silam meninggalkan sumur. Bapak lihat ya, wali-wali Songo kan rata-rata punya sumur ya, rata-rata punya sumur. Sehingga di sini ada sumur peninggalan Kiai Fulan, Wali Fulan. Walaupun kita nggak tahu sejarah benarnya kayak gimana, cuman itu rata-rata sumur peninggalan orang masa silam. Sehingga orang soleh masa silam di antara amal pilihan mereka adalah membuat sumur. Nah, selanjutnya menanam pohon kurma. Kenapa kurma? Karena pertumbuhan kurma itu lambat, sehingga orang yang nandur bisa jadi dia tidak menikmati. Sebab apa? Karena pertumbuhannya lambat. Sehingga ini saya nandur, paling kok aku wis mati ya durung Allah. Bapak nggak usah khawatir. Kalaupun Bapak tidak menikmati, besok yang menikmati adalah generasi pengganti Anda. Ketika yang menikmati generasi pengganti Anda, maka yang nanam dapat pahala. Sudah masuk asya? Adzan dulu ya. Baik, kita akan dengarkan adzan isya terlebih dahulu, baru setelah itu kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah,
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Di sekitar kita ada contoh yang bagus ya, yang dialami oleh sebagian masyarakat. Saya nggak tahu daerah mana itu, tapi dia ada di Kulon Progo, di Kabupaten Kulon Progo. Jadi saya pernah datang ke sana untuk nyari duren. Daerah mana itu, Pak? Telomoyo? Kali Geseng. Jadi di situ mereka bilang pohon-pohon duren ini peninggalan bapak saya. Dan hampir satu kampung itu semua keluarga itu punya lahan duren di bukit-bukit itu. Itu ternyata semuanya adalah peninggalan orang tuanya dulu. Yang nanam sudah meninggal, yang menikmati anak turunnya. Sehingga yang nanam tidak menikmatinya. Dan itu salah satu di antara contoh praktik ini. Makanya jamaah, terkadang kan ada orang berpikir kayak gini. Punya tanah kosong. Pak, mbok ditanduri. Nggih apa tanduri? Engko tanduri ya entek karo tonggo. Engko nek ditanduri ya, kalaupun saya nanam yang menikmati orang lain. Bapak enggak usah khawatir, enggak ada yang hilang. Lah terus wong kene orang menikmati tewas nanduri, nukokno bibit sing apik ditandur di situ. Sudah terlanjur nandur begitu besar berbuah yang menikmati orang lain. Ya. Memang ada codot ya. Tapi ada juga berbentuk yang lain selain codot. Dan itu lebih menghabiskan daripada codot. Ya, terus gimana? Ya, terus gimana kayak gitu? Kalau kayak gitu gimana, Pak? Sudah tidak masalah. Anda tetap dapat pahala. Nabi SAW ngasih motivasi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Apabila seorang muslim menanam pohon, buah ataupun tanaman yang menghasilkan bahan makanan seperti beras dan seterusnya. Lalu hasilnya dimakan burung, dimakan manusia atau dimakan binatang ternak, bahkan bisa jadi yang dimakan hama, tikus melu mangan. Kemudian apa lagi? Belalang ya. Belalang, wereng melu mangan sampai rusak ya. Sehingga yang nanam enggak dapat hasil. Kata Rasulullah SAW, maka itu akan menjadi sedekah bagi yang nandur. Masya Allah, nggak ada yang hilang. Ya, sehingga tidak ada yang hilang. Pak Ustaz, ora panen Pak. Kenapa? Entek tikus. Bisa jadi itu sedekah yang disegerakan Bapak. Karena jenengan nek panen durung mesti iso sedekah, maka Allah Subhanahu wa taala sudah segerakan sedekah Bapak dengan diambil tikus. Nggih, Pak? Nggih mboten? Ridho mboten, Pak? Ora asane ra trimo. Tak goleki di tikuse. Masya Allah. Termasuk juga kekhawatiran sebagian orang. Ning kene Mas, nek nandur melon ora umur. Sehingga yang punya belum panen sudah didahului orang lain. Ada yang dipetik oleh orang malam hari, apalagi kalau pas waktunya mahal ya. Lombok larang itu sampai tidur dituroni sawane. Masya Allah. Lombok larang turuning sawah. Berarti dia mau dapat duit banyak butuh perjuangan. Nek lombok murah iso turun ning omah, lombok larang turun ning sawah, pilih pundi, Pak? Hah? Kudune kan nek donyane kathah, rezekine tambah banyak, dia bisa tenang. Nyatanya ketika lombok larang ra iso tenang. Turun ning sawah. Baik. Ini menanam pohon. Jadi menanam pohon kalaupun Bapak Ibu tidak memanfaatkan, tidak ada yang sia-sia karena nanti Anda tetap dapat pahala. Baik, sebutkan contoh pohon yang jenengan nandur tidak akan menikmati hasil. Kelapa. Anda bisa tanam kelapa. Kalau kelapa kan cukup cepat ya. 5 tahun sudah berbuah? Hah? Belum. Bisa lebih. Anggaplah 10 tahun.
sehingga nandur kelopo 10 tahun awo. Umurnya mungkin sudah 70-an, 80-an. Tambah 10 tahun kok wis ngos-ngosan. Mungkin ya, mungkin kalaupun yang bersangkutan tidak menikmati, nanti yang menikmati orang lain, beliau tentu dapat pahala. Baik, selanjutnya membangun masjid. Nah, membangun masjid, Pak, kalau saya kon bangun masjid siji dhewean ra kuat. Nggih pun, jenengan melu walaupun hanya 0,0000%. Pinten niku, Pak? Berapa, Pak? Ya, berapa? 1.000 melbu. Iki ana masjid dibangun, aku melu urun 1.000. Melu urun 200.000. 0, sekian persen, tidak masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillah yabtaghi bihi wajhallah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun sebuah masjid karena mengharap wajah Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, selanjutnya wakaf mushaf Al-Qur'an. Dan ini tentunya harus Anda ya, harus pilih ya, harus dipilih orang yang mau baca. Nek mong wakaf Quran tapi ra tau diwaca nggih percuma. Contoh nggih, ya. Misalnya contohnya pripun, Pak? Ada Quran yang dibuka setahun pisan. Kapan itu? Ramadan. Begitu selesai Ramadan, Quran ditutup, dijejer sampai Jumat tahun depan. Itu banyak sekali yang kayak gitu. Yang seperti itu, Bang? Seperti itu banyak. Makanya kalau jenengan ketemu masjid seperti itu, jangan nambahi Quran, percuma. Ora bakalan diwaca. Nah, terus nek wakaf Quran teng pundi? Cari santri tahfidz. Ya, penghafal pondok pesantren tahfidz, penghafal Quran. Jenengan paringi datang ke pondok pesantren tahfidz. Para santri sing butuh Quran ngacung, kula Pak, tak tukokno anyar. Sampean nggo Quran ini, silahkan kamu pakai Quran ini. Silahkan kamu pakai Quran ini sepanjang kamu belajar di sini, nanti sampai tua pakai terus Quran ini. Ditukokno sing paling awet agar nanti terus dipakai. Masya Allah. Ketika jenengan mushaf tepat sasaran dan dimanfaatkan, pahalanya terus mengalir. Ya. Makanya nggak sama antara orang yang dia wakaf di tempat yang tepat dengan wakaf di sembarang tempat. Selanjutnya, bisa nggak Pak diganti dengan yang lain? Sangat mungkin. Sehingga yang diwakafkan bukan Quran, tapi kitab yang lain yang dibutuhkan. Misal, di masyarakat ini butuh kitab untuk bahan pengajian, Riyadhus Shalihin, butuh kitab pinten, Pak? Di sini jumlah jamaahnya yang ikut ada 100, sediakan Riyadhus Shalihin 100. Monggo derek pengajian Riyadhus Shalihin, tapi harus konsisten. Kitab ini jadikan pegangan, insya Allah manfaatnya panjang. Kemarin ada salah satu muhsinin ya, donatur yang beliau beli buku saya untuk dikirim ke mahasiswa STDI Jember Imam Syafi'i. Mereka ya, jadi di sana kan ada pelajaran ilmu waris. Terus beli buku pengantar ilmu waris, kirim ke sana. Dan itu dipakai panduan. Ada yang beli buku dikirim ke mahasiswa Libya. Ada yang beli buku dikirim untuk mahasiswa di Madinah. Dan Masya Allah ternyata itu salah satu terobosan. Mereka lebih memanfaatkan daripada beli mushaf taruh masjid. Yang belum tentu mushaf ketika ditaruh masjid dimanfaatkan. Makanya ya, sehingga ketika orang itu beramal, ada trik yang perlu dia perhatikan agar amalnya dimaksimalkan. Berikutnya anak soleh. Meninggalkan anak soleh, dan anak soleh itu mendoakan. Kenapa Nabi SAW mengatakan waladun soleh yada'ulah, anak soleh yang mendoakan? Apakah berarti anak preman tidak termasuk? Ya,
Kenapa beliau sebutkan anak soleh? Karena alasannya anak soleh itu mendoakan orang tuanya tanpa dibatasi waktu dan dilakukan dengan sering. Ada sebagian orang yang dia ingat orang tuanya yang sudah mati hanya sampai di angka 1000 hari. Wes nyewu, ya. Begitu wes nyewu, wes. Begitu sudah nyewu, pripun? Selesai. Padahal orang tuanya itu butuh amal tambahan doa dari anaknya tanpa ujung waktu. Tapi anak soleh tahu, sehingga dia terus mendoakan orang tuanya tanpa ujung waktu. Nah, Masya Allah, berapa kali Bapak mendoakan orang tua? Berulang-ulang, banyak, berkali-kali, walhamdulillah. Sehingga walaupun beliau sudah sepuh, beliau sudah punya cucu, tapi beliau masih teringat orang tuanya. Kita doakan orang tua kita tanpa mengenal waktu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau kalimat yang semisal. Pertanyaannya, sekarang pertanyaannya, apakah setiap amal soleh yang dilakukan oleh anak, orang tuanya otomatis turut dapat pahala? Ya, saya ulang ya. Apakah amal soleh yang dilakukan oleh anak, maka orang tuanya otomatis dapat pahala? Dapat? Dapat atau tidak? Nah, ya. Jawabannya tergantung peran orang tua. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya pripun niku? Kalau orang tuanya punya keterlibatan dalam mendidik anaknya sehingga anaknya ngerti tentang amalan A, amalan B, tentang aturan agama, lalu diamalkan, maka orang tuanya turut dapat pahala. Tapi kalau orang tuanya tidak punya keterlibatan dalam pendidikan anaknya, misalnya, wis tak titipno ning pondok, gurune sing ngajari, gurunya yang ngajari, sehingga yang ngajari orang lain. Oh, tapi kan wong tuane mbayari, nunggak. SPP ini nunggak, bayari tapi nunggak. Sudah ya. Jenengan seneng pundi, Pak? Duwe anak sekolah beasiswa atau duwe anak sing bayari wong tuane? Jenengan seneng pundi? Duwe anak pas mondok pinter beasiswa, dari mulai kelas 1 sampai lulus ora tau bayar beasiswa. Seneng mboten? Sampean milih pundi? Dapat beasiswa atau dibayari sendiri? Oh, nyatane kon bayari wae berat. Sudah pendidikannya diserahkan ke orang lain, wong tuane kon bayari berat. Dia punya peran apa? Jadinya orang tuanya punya peran apa? Yang bayari. Milih jenengan bayari napa dibayari wong liya? Karena sebenarnya anak ini tetap dibayar biaya pendidikannya, cuman yang bayari orang lain. Tapi sayangnya terkadang ada orang tua yang berharap anaknya dibayari wong liya timbangane dibayari awake dhewe. Nah, kalau sudah seperti ini ya, wis ra ngajari, diajari wong liya, sing bayari wong liya. Punya peran apa dia? Ya? Berarti orang tua punya peran apa? Wis ra duwe. Jadinya dia tidak punya peran sama sekali. Maka begini, Pak ya. Ini kok mulai intensitas mandeknya mulai banyak. Wis kon leren iki, Mas. Bismillah, insyaallah. Jadinya begini ya. Kalau orang tua tidak punya peran sama sekali, maka orang tua tidak mendapatkan pahala dari ibadah itu anak. Coba saya bacakan keterangan Syekhul Islam. Beliau mengatakan, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yaj'alil abi mithla amali jami' ibnihi. Wa la na'lamu dalilan ala dhalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam
tidak menjadikan bapak bisa mendapatkan amalan seperti yang dilakukan oleh semua anaknya, dan kami tidak tahu dalil tentang itu. Wa inna ma ja'ala ma yad'uhu al-ibnu lahu min amalihi alladzi la yanqati. Namun yang beliau sebutkan adalah doa anak untuk bapak bagian dari amal bapak yang tidak putus. Jadi Anda bedakan dua ya. Ada doa, ada amal. Kalau doa mau dari anak maupun bukan anak kita bisa dapat. Sehingga kalau jenengan, kalau ada orang mendoakan orang lain dengan kebaikan, dapat nggak doa itu? Sampai. Khatib itu mendoakan semua mukmin yang hidup dan yang mati. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Walaupun khatib enggak punya hubungan dengan enggak punya hubungan dengan mayit yang sudah mati, doanya gimana? Doanya bisa sampai walaupun enggak ada hubungan. Makanya dalam hal ini kalau sebatas doa semuanya bisa. Ya. Jenengan dongakno kula dongakno jenengan bisa sampai walaupun kita tidak ada hubungan nasab sama sekali. Sebab doa itu bisa sambung karena satu ikatan, yaitu iman. Maka ada kesamaan iman. Sepanjang ada kesamaan iman, maka sang mukmin bisa mendapatkan doa dari mukmin yang lain. Tapi untuk amal beda. Ada doa, ada amal. Kalau untuk amal hanya orang yang pernah berjasa ngajari orang ini yang dia turut dapat amal. Kalau Bismillah. Kalau enggak ada jasa ngajari, maka enggak dapat amal. Maka ngajari anak itu investasi. Sampean punya pilihan, anaknya diserahkan ke orang lain untuk diajari sehingga jadi pahala yang ngajari, atau diajari wong tuane. Padahal itu jenengan yang punya. Padahal orang tua yang lebih berhak seharusnya. Padahal yang lebih berhak itu orang tua. Maka jenengan yang lebih berhak, jangan kasihkan orang lain. Itu kesempatan. Saya punya modal di sini, saya punya investasi di sini, taruh sebanyak-banyaknya. Kalaupun nggak bisa ngajari, minimal bayari. Sudah kayak gitu ya. Bismillah. Sudah kayak gitu, ternyata bayarannya diserahkan ke orang lain. Sudah. Maka orang tua nggak punya apa-apa lagi. Baik, selanjutnya yang ke-8. Wakaf rumah singgah bagi musafir. Amalan ini disebutkan dalam hadis yang tadi kita baca. Dan mungkin untuk masa sekarang Pak, kira-kira wakaf rumah singgah yang cocok apa Pak? Apakah saya bangunkan rumah terus kita umumkan siapapun boleh mampir di sini gratis? Wah, nanti usuk-usukan. Baik, saya kasih saran, barangkali ini manfaat. Jadi kasusnya kayak gini. Ada orang berobat dari pelosok-pelosok Magelang, datang ke RSUD di Magelang. Sudah? Perjalanan dia selama 3 jam. Sampailah di RSUD Magelang. Habis itu ngantri panjang selama sekian jam, baru dapat jadwal dari dokter. Diperiksa 15 menit, Pak besok datang lagi kontrol. Besok datang lagi kontrol. Perjalanan 3 jam ditambah antri 2 jam, 5 jam layarnya 15 menit, besok lagi suruh datang. Orang semacam ini butuh rumah singgah. Dan proyek rumah singgah seperti ini masih langka. Jarang ada yang membidik itu. Seneng bangun masjid tapi ra dirawat. Rano jamaah nih mau bangun. Bagus memang bangun masjid. Cuman kan coba lihat kapasitas. Yang kedua, ini ada yang butuh tapi ditinggal. Maka maka tolong diisi bagian ini. Sehingga sekarang saya kasih tugas jamaah yang ada di sini. Bisa nggak kira-kira kita buat rumah singgah untuk orang sakit di Magelang? Berat. Berat.
Kalau bangun masjid semangat ya. Coba buat yang seperti itu. Tapi bentuknya rumah singgah. Tetap keluar duit untuk pembangunan, cari tanah dekat RSUD atau rumah sakit mana. Tapi khusus untuk yang sakit, keluarga yang sakit atau yang mau kontrol dari jauh, kita buatkan rumah singgah. Nah, insya Allah termasuk amal jariah yang pasti berfungsi. Gitu ya. Walaupun bentuknya bukan masjid, tapi insya Allah berfungsi. Sebab yang butuh banyak. Makanya jamaah, kita cari peluang apa amalan yang terpakai dan manfaatnya panjang. Nah, contohnya seperti itu. Selanjutnya sedekah jariah. Sedekah jariah itu dipahami oleh para ulama dengan wakaf. Sebagaimana keterangan Al-Khatib Asy-Syarbini, beliau ulama madzhab Syafi'iyah, mengatakan as-sadaqatul jariyatu mahmulatun indal ulama'i 'alal waqfi kama qalahu ar-Rafi'i. Yang dimaksud dengan sedekah jariyah dipahami oleh para ulama sebagai wakaf sebagaimana keterangan Imam Ar-Rafi'i. Fa inna ghairahu minas sadaqati laysat jariyatan. Karena amal yang lain, sedekah-sedekah yang lain bukan jariyah. Jadi wakaf itulah sedekah jariyah. Maka kalau jenengan ngerti tentang sedekah jariyah, pengertiannya apa? Wakaf. Sedekah jariah itu wakaf. Nah, syaratnya benda wakaf itu adalah benda yang punya ketahanan. Maka benda yang tidak punya ketahanan nggak bisa diwakafkan. Contoh wakaf beras. Bisa? Nggak bisa. Kenapa wakaf beras nggak bisa? Karena beras tidak tahan lama. Yang kedua, benda itu harus punya manfaat yang mubah. Kalau dia, bismillah. Kalau dia tidak punya manfaat yang mubah, tidak bisa diwakafkan. Misalnya, saya mau wakaf berhala. Ya? Bisa? Bisa nggak Pak wakaf berhala? Nah, Magelang kan kathah to nika pemahat-pemahat ya. Sehingga ya dibuatkan pahatan ya, mau diwakafkan patung Gupolo ditaruh di depan pagar masjid ya. Pagar masjid kok patung Gupolo toh mas. Cocok ya? Cocok nggak? Nggak cocok. Maka kalau tidak punya manfaat mubah tidak bisa diwakafkan. Semua benda yang tidak punya manfaat mubah tidak bisa diwakafkan. Baik, kami ulang. Jadi wakaf itu hanya berlaku untuk benda yang bisa bertahan dan punya manfaat yang mubah. Baik, selanjutnya yang ke-10. Amalan yang ke-10. Berjaga di daerah perbatasan, ribat. Contohnya Pak? Kalau contoh zaman sekarang ya, seperti mereka yang berjaga di daerah Palestina. Agar tanah Palestina tidak habis diambil Yahudi semuanya, masih ada orang Muslim yang bertahan. Sehingga mereka ini jaga tanahnya agar tidak diambil oleh orang Yahudi. Maka selama mereka bertahan di situ dalam rangka untuk menjaga wilayah kaum muslimin, insya Allah masuk kategori ribat. Nabi SAW bersabda, ribatu yaumin wa layla khairun min siyami syahrin wa qiyamihi wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluh wa ujri alaihi rizquhu wa aminal fattan. Berjaga sehari semalam di jalan Allah lebih baik daripada puasa sebulan dan tahajud sebulan. Kalau dia mati, pahalanya terus mengalir apa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Walhamdulillah, masya Allah. Nah, bismillah, cek tes. Baik, alhamdulillah sudah selesai. Sudah 10 Pak ya. Nah, sekarang kalau sudah kenal 10 ini, kita sudah mulai harus berpikir bagaimana merencanakan umur yang kedua. Amal apa yang kira-kira bisa kita perbuat mulai saat ini yang nanti mudah-mudahan pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pun cekap Ustaz ya.
Nah, bismillah. Nggak ada yang jawab kan? Karena kendala. Cukup? Baik. Hah? Ada pertanyaan? Pripun Bapak? Bapak mau bertanya? Baik, monggo. Boleh berdiri Pak, saya nggak dengar kalau Bapak duduk. Nah, bismillah. Nah. Bismillah. Pripun? Kirim ke leluhur. Baca Quran kirim ke leluhur. Orang tua simbah. Sebelum baca Quran baca Fatihah untuk para leluhur, nggih. Nggih. Nah, yang jadi pertanyaan apa itu? Nggih. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, kita ulang pertanyaannya ya, karena yang online nggak dengar. Sebab ini antara yang hadir dengan yang tidak kelihatan lebih banyak yang tidak kelihatan, Pak. Mereka yang nonton online. Pertanyaan beliau yang pertama, sebelum beliau punya kebiasaan one day one juice, masya Allah, bisa istiqomah seperti ini luar biasa. Gak semua orang menyediakan waktu untuk rajin baca Quran, lebih banyak ngobrol daripada baca Quran. Selanjutnya, setiap kali beliau mau baca Quran selalu diawali dengan baca Fatihah yang dikirim untuk orang tua dan para leluhur. Itu boleh atau tidak? Dalam hal ini ada khilaf. Jadi berkaitan dengan menghadiahkan amalan untuk orang yang sudah meninggal dari 4 madhab ya. Pertama, menurut madhab Hanafiyah dan madhab Hambali seperti ini bisa sampai. Sehingga ya, bismillah. Sehingga orang yang beramal lalu dia hadiahkan amal itu untuk orang yang sudah meninggal, hukumnya boleh dan pahalanya sampai. Menurut madhab siapa? Hanafi. Menurut madhab Hanafi dan Hambali. Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam syarah Aqidah Tahawiyah beliau ngasih banyak sekali dalil-dalil dan hujjah untuk mendukung pendapat ini. Pendapat yang kedua, pendapat yang kedua bahwa menghadiahkan amal kepada orang yang sudah meninggal hukum asalnya tidak boleh dan tidak sampai kecuali jika ada dalil. Kalau nggak ada dalil, hukum asalnya nggak bisa. Dan ini pendapat Malikiyah dan paling keras dalam hal ini Malikiyah. Bahkan Malikiyah melarang keras, nggak boleh beramal seperti itu. Dihadiahkan kepada orang lain. Dan yang kedua pendapat Syafi'iyah. Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir beliau ketika membahas firman Allah wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura di surat An-Najm. Beliau mengatakan ini dalil dalam mazhab kami bahwa orang itu hanya bisa mendapatkan manfaat dari amalnya sendiri. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a artinya orang hanya mendapatkan dari apa yang dia usahakan. Kalau orang lain ya dapat amal dari amalnya dia. Amal kita untuk kita, amal dia untuk dia. Maka kita tidak bisa menghadiahkan amal itu ke orang lain. Begitu? Baik. Sehingga yang bisa gimana? Kalau orang itu ngajari kita, nah, kita beramal dapat hadiah, dapat pahala dia. Karena amal ini disebabkan ilmu dia. Gitu ya? Seperti guru, seperti orang yang ngajari kita. Tapi kalau kita semata-mata beramal lalu kita hadiahkan untuk orang tua dan seterusnya dalam mazhab Syafi'iyah seperti ini tidak sampai. Wa ala kullin, namun intinya dalam hal ini ada khilaf. Sehingga kalau misalnya Bapak lebih meyakini mazhab Hambali dan Hanafi, praktek seperti ini boleh dan sampai. Tapi kalau Bapak berada di posisi mazhab Syafi'iyah, maka tidak sampai. Nah, pertanyaannya mazhabnya Bapak apa? Oh gitu, semuanya diikuti, masya Allah.
Masya Allah. Waladun salih yad'ula. Itu doa, Pak. Kalau doa dari saya untuk orang yang tidak saya kenal sampai Allah Ta'ala berfirman. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, generasi setelah mereka, yaqulun, mereka berdoa, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang mukmin yang menjadi pendahulu kami. Walaupun kita enggak kenal, dapat semuanya, menyapu semuanya. Termasuk doa kita ketika kita sholat, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Semuanya dapat, baik yang Anda kenal maupun yang tidak Anda kenal. Begitu ya. Sehingga kalau doa itu longgar, Anda bisa doakan siapapun walaupun tidak Anda kenal. Tapi kalau menghadiahkan amal beda lagi. Kita beramal lalu pahalanya, ya Allah, aku hadiahkan pahala ini untuk fulan, untuk fulan, untuk fulan yang sudah meninggal. Sampai enggak? Dalam mazhab Syafi'iyah itu enggak sampai. Tapi kalau dalam mazhab Hambali dan Hanafi bisa sampai. Jadi bisa dibedakan ya antara mendoakan dan menghadiahkan amal. Baik. Kemudian yang kedua tadi apa, Pak? Ulama pewarisnya para nabi. Baik. Kalau ulama ahli warisnya para nabi, boleh enggak kita minta kepada ulama? Minta apa, Pak? Minta sesuatu. Karena yang dimiliki banyak. Minta hartanya, minta apa lagi? Ilmunya, minta anaknya, minta anaknya juga bisa. Putrinya sakit. Minta doanya. Dari sekian ini, minta ke ulama, minta ilmunya, minta doanya, minta hartanya. Mana yang mungkin? Mana yang mungkin? Yang mungkin yang mana? Ilmunya. Jangan datang nyun tulung kula diajari. Boleh? Boleh. Jangan datang, Pak, nyun tulung kula didongakno. Boleh? Boleh. Pertanyaannya, mana yang lebih baik? Minta diajari doa atau didoakan? Ya? Pripun? Minta diajari doa. Makanya biasakan yang seperti itu. Sehingga Anda ketika mendatangi ulama siapapun, lebih baik minta diajari doa daripada didoakan. Karena kalau minta diajari doa, berarti nanti bisa berdoa sendiri, dipakai sewaktu-waktu. Kalau minta didoakan sekali saja. Tapi kalau minta diajari doa, jenengan niku dongane napa to, Pak? Mbah Yai pripun dongane men saged istiqomah. Nah, diajari. Monggo jenengan waca donga niki. Nah, nanti Bapak bisa praktek sendiri. Sehingga ketika berdoa itu tidak melulu ketergantungan kepada orang lain. Saya pernah sholat di sebuah masjid, lalu ada selesai sholat kajian seperti ini, itu di Jakarta. Kemudian ada salah satu jamaah tanya, kenapa di masjid ini tidak ada doa bersama? Nah, terus Bismillah. Maka saya sampaikan, Bapak mau berdoa kenapa nunggu orang lain? Nah, sehingga bisa nggak orang itu berdoa sendiri? Bisa. Kenapa dia menunggu orang lain? Terlalu bergantung kepada orang. Arab dongo ngenteni wong liya, mong udu amin, ya. Tahu udu amin nggak? Hanya modal amin, 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 amin. Pak, berdoa saja kok nggak bisa. Padahal Allah paham dengan semua bahasa. Lah aku ora ngerti bahasa Arab. Sampeyan ngertine bahasa napa? Jawa. Baik, bismillah. Ngerti bahasa Jawa? Apakah Allah paham bahasa Jawa? Allah paham semua? Allah paham semua bahasa, sehingga jenengan bisa berdoa pakai bahasa A, bahasa B, monggo gitu. Baik. Dan yang dimaksud para ulama ahli warisnya para nabi itu karena mereka belajar
ilmu. Makanya di bagian awal hadis Nabi SAW mengatakan, inna ma'syaral anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilma. Para nabi itu tidak meninggalkan warisan sing rupane duit dinar napa dirham, tapi para nabi meninggalkan warisan ilmu. Sing sinau berarti dia ngambil warisan. Sing ora gelem sinau berarti dia meninggalkan warisan. Maka jenengan bismillah. Maka orang yang banyak mengambil ilmu agama berarti dia dapat warisan paling banyak. Dalam urutan ahli waris, sinten sing dapat warisan paling banyak? Siapa orang yang dapat warisan paling banyak? Hah? Orang yang punya hubungan terdekat dengan mayit. Paham ya? Dalam aturan warisan, siapa yang paling banyak dapat warisan? Yang hubungannya terdekat. Sehingga hadis ini mengisyaratkan derajat ulama itu paling dekat dengan Nabi karena mereka ahli warisnya Nabi. Aku nek duduk bismillah. Berarti nek aku duduk ulama jud pripun Pak? Jadilah ulama. Carane pripun? Hah? Sinau. Apa iso Pak aku dadi ulama? Wong kaya ngene kok dadi ulama. Ya saged. Semuanya punya peluang yang sama. Ada enggak Pak ulama yang belajar di usia tua? Hah? Ada enggak? Ada ulama yang belajar di usia tua. Jadi waktu masih muda sampai putih semua ubannya belum kenal agama. Begitu sudah tua jadi ulama. Ada? Banyak. Ya? Banyak. Karena yang namanya belajar itu tidak ada batas usia. Jenengan sinau sampai kapan? Sinau sampai kapan? Ma'al mihbarah ilal maqbarah. Bersama tinta menuju kuburan. Sehingga kita belajar ya. Bismillah. Sehingga kita belajar sampai mati. Walhamdulillah. Pun cekap? Nah. Pripun iki? Baik. Wakaf dzurri, bukan dzurri. Iya. Masih? Ya. Ya. Wakaf dzurri untuk atas nama orang tua. Bapak sudah pernah mendengar istilah wakaf dzurri dari mana? Loh, Masya Allah. Online. Jadi ceritanya wakaf dzurri itu seperti ini. Kalau bahasa kita seperti rumah tabun ya. Inti dari wakaf itu kan tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh pindah hak milik jadi milik pribadi, tidak boleh. Sehingga bismillah. Sehingga kalau sudah diwakafkan, maka objek wakaf itu jadi milik umat, milik bersama. Nah, bersama ini boleh dibatasi. Ya. Jadi bersama ini boleh dibatasi. Misalnya saya wakafkan rumah ini khusus warga Magelang. Kalau wong Sleman teko, nggak boleh memanfaatkan. Karena khusus warga Magelang. Boleh dibatasi seperti itu. Atau misalnya khusus pelajar tahfidz Al-Qur'an. Kalau dia pelajar ilmu kedokteran, nggak boleh. Karena khusus pelajar tahfidz Quran. Termasuk khusus anak turun saya. Nah, seperti itu wakaf dzurri. Sehingga diwakafkan khusus untuk keluarga. Maka nanti salah satu dari anggota keluarga itu jadi pengurus nazir. Misalnya anak pertama kue sing ngelola, anak kedua kue sing ngelola. Tapi bukan milikmu loh ya. Iki kedua kabeh keluarga dan anak turune keluarga. Sehingga nanti rumah ini boleh dimanfaatkan bersama. Itu wakaf dzurri. Bisa bentuknya sawah, bisa bentuknya rumah. Karena wakaf dzurri objeknya bebas. Wallahu a'lam. Masya Allah. Perlu minta izin ke panitia nggak? Coba ini penghargaan bagi Bapak. Masya Allah.
Pripun, Pak? Misalnya membeli keramik. Iya. Karena ada perubahan fisik di masjid itu. Renovasi Atau dan sejenisnya, kemudian keramik yang tadi diganti atau digusur. Iya. Sejenisnya bagaimana dalam wakaf yang seperti itu, apakah tatatannya masih berjalan? Masya Allah. Baik, kalau ada orang wakaf di masjid lalu dilakukan renovasi, misalnya wakaf keramik, wakaf tembok dan seterusnya. Terus masjidnya direnovasi. Akhirnya keramik yang dia wakafkan ganti dengan yang baru. Pahalanya masih ada nggak, Pak? Sudah nggak ada, karena sudah hancur ya, sudah nggak dimanfaatkan lagi. Itu seperti di masa silam ada orang wakaf kuda. Seperti keterangan beberapa ulama, orang wakaf kuda, kudanya mati, ya wes selesai, pahalanya sudah berakhir. Orang wakaf jam, wakaf lampu, wakaf kipas, begitu mati, rusak, selesai. Makanya ya, Bismillah. Maka kalau wakaf, cari masjid yang jarang renovasi. Satu ya. Yang kedua, jenengan wakaf yang kalaupun renovasi nggak bakalan hilang. Tanah ya, tanah. Pondasi mungkin ganti. Ada masjid di dekat kami, pondasinya dibongkar semua, sak pondasi ini. Karena dia mau bangunan baru. Sebelumnya kan 1 lantai. Begitu 2 lantai, pondasinya ganti nggak? Ganti itu, Pak. Sehingga harus ada cakar ayam, pondasinya lebih dalam. Makanya kalau mau wakaf, cari yang paling awet tanah. Gitu. Wallahu a'lam. Pun juga, insyaallah. Beripun, Pak? Jadi terkait dengan ilmu yang bermanfaat. Nah, sementara kita kan ada keinginan untuk menyampaikan ilmu, tapi kemampuan kita nggak punya. Nah, sementara kita sekarang tuh zaman medsos. Yeah. Nah, jadi kalau misalnya di medsos kan share-share ilmu pengetahuan. Nah, termasuk nggak ini? Ya, apakah itu termasuk? Nah, pertanyaannya kita ini belum mengamalkan juga gitu kan? Ya di share itu. Nah ini seperti apa? Ya, beliau tanya ilmu yang bermanfaat kalau kita kan nggak mampu menyampaikan, nggak punya ilmu. Apakah bisa share ilmu yang bermanfaat yang disampaikan Ustadz A kita bagi di grup-grup WA? Insya Allah bisa. Nah masalahnya nge-share saja eman pulsa. Bahkan kadang nyun sewu ya, ngasih dukungan saja, Pak, itu bisa jadi berpahala. Misalnya ya, di sebuah grup WA campur baur di situ. Ada yang sudah kenal ngaji, ada yang masih awam, ada yang aneka pemikiran campur jadi satu. Sing jenenge grup kampung gitu, Pak. Campur jadi siji. Ada yang share sebuah video yang bagus. Bapak ngasih tanda like jempol atau tanda love ya. Tanda waru ya. Sudah? Hanya dengan ngasih tanda like walaupun pakai tangan kiri. Ini gue tangan kiri atau kanan? Jempolnya kiri kan? Walaupun jempol kiri, tapi gara-gara iku ono sing like, oh berarti apik iki tak melu nonton. Bisa jadi satu video yang membuat orang dapat hidayah, Anda turut dapat pahalanya. Allah Maha Kaya, mau memberi pahala kepada banyak orang, nggak usah khawatir. Terlalu banyak yang terlibat, tidak masalah. Sehingga satu amal terlibat ribuan orang di situ, semua dikasih pahala oleh Allah, nggak ada masalah. Karena Allah Maha Kaya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.